Halo guys, balik lagi di channel gue, Jilan Fadia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan sosial media dan siapa sih orang di balik raja sosial media saat ini. Pasti udah pada penasaran kan? Ayo kita lanjutkan. Oke, sejarah singkat dari sosial media. Sejarah sosial media diawali pada tahun 1970-an, yakni saat ditemukannya sistem papan buletin untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain melalui surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Aktivitas ini masih dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Tahun 1980-an, komputer sudah menjadi hal yang umum dan media sosial jadi sangat digemari. Mulai ada internet yang bernama Relay Chat dan berlanjut semakin populer hingga tahun 1990. Media sosial pertama kali yang diketahui adalah Six Degrees yang diciptakan pada tahun 1997. Aplikasi ini mengizinkan pengguna mengunggah foto profil dan saling berteman dengan user lain. Sayangnya, aplikasi ini ditutup pada tahun 2000. Sedangkan pada media sosial untuk blogging, pada tahun 1999 mulai muncul blogger dan live journal. Dengan layanan ini, pengguna bisa membagikan tulisan dan berkomunikasi melalui blog dan jurnal mereka sendiri. Sedangkan grup jejaring sosial mulai tumbuh pesat dengan kemunculan Friendster pada tahun 2002. Platform ini memungkinkan pengguna membuat profil dan terkoneksi secara virtual dengan orang di seluruh dunia. Friendster sempat memiliki 115 juta pengguna, namun pada akhirnya resmi ditutup pada Juni 2015. Kesuksesan tersebut memicu munculnya jejaring pertemanan yang lain dengan spesifikasi berbeda, yaitu pada tahun 2003 muncul seperti MySpace untuk musik, dan pada tahun yang sama LinkedIn resmi diluncurkan untuk bisnis atau pekerjaan. Lalu pada tahun 2004 Mark Zuckerberg meluncurkan jejaring pertemanan lain, yaitu Facebook. Para pekerja kreatif terus mengembangkan media sosial jenis lain, hingga pada tahun 2005 YouTube pun diluncurkan. YouTube menjadi salah satu media sosial pembeda karena berbagi menggunakan video. Video YouTube pertama diunggah pada bulan April tahun 2005, menampilkan salah satu pendiri Jawed Karim di kebun binatang San Diego. Situs ini memiliki lebih dari 2 miliar pengguna. Setiap menit, lebih dari 500 jam video diunggah ke YouTube. Tahun 2006 muncul Twitter. Berbeda dengan media sosial blogging yang lain, Twitter memilih disebut dengan microblogging karena ada pembatasan karakter. Twitter menawarkan cara komunikasi yang singkat dan padat bagi para penggunanya. Alih-alih merasa kesusahan, pengguna justru merasa tertantang dengan batasan karakter tersebut. Pada bulan Agustus 2007, tagar pun diperkenalkan. Inilah ciri khas Twitter. Sekitar 350.000 tweet diposting setiap menit. Mencari bentuk baru media sosial juga dilakukan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Mereka kemudian membuat Instagram pada tahun 2010. Layanan ini secara eksklusif memfokuskan diri dengan berbagi foto dan video. Tahun berikutnya, 2011, layanan Snapchat diluncurkan. Aplikasi ini berfokus pada berbagai cerita video yang hanya dapat dilihat dalam kurun waktu 24 jam saja. Pada tahun 2016, TikTok muncul. Misi TikTok adalah untuk merekam dan menyajikan kreativitas serta momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui ponsel. TikTok memungkinkan setiap orang untuk menjadi kreator dan mendorong pengguna untuk membagikan ekspresi kreatif melalui video berdurasi 15 detik yang disertai oleh musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. Walaupun sempat kontroversial dan ditentang di beberapa negara, hingga sempat diblokir di Indonesia pada tahun 2018 oleh Kominfo karena dianggap tidak mendidik, tetapi kini sudah kembali aktif ya.
Hingga tahun 2021, sosial media yang berasal dari Cina ini memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Penggunaan media sosial sangat besar dan berdampak pada dunia. Berdasarkan survei tahun 2021 mencatat bahwa pengguna media sosial di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Angka ini naik sebesar 290% dari tahun 2015 silam, di mana pengguna media sosial pada saat itu berkisar 1,55 miliar pengguna. Hingga munculnya fenomena FOMO atau Fear of Missing Out adalah rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu atau tidak up to date terhadap berita yang muncul pada saat itu. Berdasarkan jumlah pengguna, Facebook menempati posisi pertama sebagai media sosial paling populer, yakni mencapai 2,9 miliar pengguna di seluruh dunia pada tahun 2021 lalu. Bagaimana Facebook bisa menempati posisi pertama? Tentunya hal ini dilakoni oleh Mark bersama teman sekelasnya yaitu Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Awalnya mereka memiliki ide untuk membuat buku direktori untuk mahasiswa Harvard secara online karena pihak universitas tidak membagikan buku daftar mahasiswa yang juga memuat identitas serta foto mahasiswa di kampus tersebut. Dari sinilah proyek pertama yang bernama Crossmatch muncul. Diperuntukkan teman-teman sekelasnya yang mengambil mata kuliah yang sama untuk saling mengenal serta berkomunikasi dengan yang lain. Namun tidak berjalan seperti yang ia harapkan karena terbatas hanya pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu. Kemudian, dia mencoba membuat face mask yang menampilkan dua orang berbeda untuk bisa dibandingkan. Namun, Mark mendapatkan data mahasiswa yang dibandingkan secara ilegal, sehingga Harvard melarangnya. Berangkat dari kegagalan Crossmatch dan face mask, Mark menyadari bahwa banyak orang yang membutuhkan website atau jaringan sosial yang bisa menghubungkan mereka dengan yang lain. Dengan menggunakan kode-kode Crossmatch dan face mask, Mark akhirnya berhasil membuat Facebook. Banyak sekali tantangan yang dilalui oleh Mark. Dari sini kita bisa belajar sikap yang dilakukan oleh Mark, yaitu yang pertama, memulai dari yang kecil dan mudah untuk dilakukan. Karena hal besar dimulai dari hal kecil. Lalu lakukan sesuai passion. Kemudian terbuka untuk perubahan, tapi tidak melupakan tujuan awal. Dan yang paling penting, tetap fokus walau berhadapan dengan rintangan. Saat ini, Mark Zuckerberg menjadi raja sosial media. CEO Facebook tersebut berhasil mengakuisisi dua layanan populer lainnya, yaitu Instagram dan WhatsApp, masing-masing pada tahun 2012 dan 2014. Sehingga ia dijuluki orang paling berbahaya di dunia oleh seorang profesor dari New York University's Stern School of Business, Scott Galloway. Karena Mark Zuckerberg menggenggam kekuatan sangat besar di tangannya, yakni data miliaran pengguna yang terhubung lewat jaringan sosial terbesar di dunia. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh Mark Zuckerberg dengan kemampuan menjangkau miliaran orang di seantero bumi itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bye-bye.